Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, berbicara dalam hidup setiap kami, dan biar Roh-Mu yang baik itu yang akan ajari, memberikan pengertian pewahyuan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Yang bawa Alkitab, mari kita buka di Mazmur 84. Saya akan awali dengan hal ini dulu. Setelah itu kita akan berjalan lebih jauh lagi. Saya akan buka akan firman Tuhan dengan Mazmur 84 dahulu. Yang bawa Alkitab, mari kita buka sama-sama. Saudara bersukacita ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Amin. Mazmur 84, sudah dapat semuanya? Saya akan bacakan di Mazmur 84 mulai ayat yang ke-6 dahulu. Alkitab berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan apa saudara? Ziarah. Whose heart is set on pilgrimage. Ziarah itu artinya apa? Pilgrimage. Ziarah. Ketika saya lihat dalam Hebrew word-nya, kata pilgrimage atau ziarah itu artinya adalah spiritual journey. Suatu perjalanan hidup dalam hidup kita semuanya. Kita tahu bahwa hidup kita ini kan sedang mengalami suatu perjalanan hidup kan? Sejak kita lahir, nanti setelah kita pulang ke rumah Bapa, itu merupakan akan suatu perjalanan. Dan Alkitab berkata, manusia umurnya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itulah kurang lebih perjalanan dalam hidup kita semuanya. Mungkin ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih sekolah, saya masih punya anak kecil, dia selalu berkata, papi aku malas sekolah papi. Aku malas sekolah, aku mau hari ini mau libur aja, mau di rumah. Gak bisa, kamu harus ke sekolah. Itu yang harus kamu lewati dalam hidupmu. Itu part of your spiritual journey dalam hidupmu juga. Bagian dari suatu perjalanan hidup dalam hidupmu. Sama dalam hidup kita. Ketika kita berjuang, mungkin ketika dari Indonesia pindah ke Australia, atau mungkin dari Indonesia kuliah ke Australia, dengan semua perjalanan yang harus dilewati, harus ujian IELTS mungkin, harus urus ini, harus urus itu. Ketika sampai di sini, harus ngurus kemana harus tidur, dan banyak hal lagi. Nanti setelah kuliah selesai, harus kerja, mau balik Indonesia atau tinggal di Australia. Kalau kerja di Australia, kerja di mana? Dan banyak hal yang harus dilewati dalam hidup ini. Nanti setelah itu menikah, punya anak, itu hal yang lain lagi yang harus dilewati. Banyak hal dalam hidup kita. Itulah suatu perjalanan hidup dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kenapa dalam suatu perjalanan hidup ini kita perlu kekuatan Tuhan dalam hidup kita semuanya? Ayat yang ke-7 kita lihat sama-sama sekarang. Dikatakan, apabila melintasi lembah Baka. Dalam suatu perjalanan hidup kita ini, suka maupun tidak suka, senang maupun tidak senang, kita akan melewati yang namanya lembah Baka. Lembah Baka itu artinya apa? Dalam bahasa Ibrani-nya lembah Baka itu artinya adalah the valley of weeping. Lembah tangisan. Saudara pernah masuk ke namanya lembah tangisan dalam hidupmu? Pernah gak? Kok terang sekali Betani di Sydney? Apakah saudara pernah melewati lembah Baka? Lembah tangisan? Saya rasa semuanya pernah semuanya. Termasuk saya pun juga pernah melewati yang namanya lembah Baka dalam hidup saya. Suatu perjalanan hidup, kita akan sampai ke lembah Baka mungkin. Ron Kenoly dalam satu lagunya dia berkata, if you go through hell, don't stop, go ahead. Amen. Ketika kita melewati lembah Baka, jangan berhenti, go ahead, maju terus. Kalau kita berhenti di situ, habis hidup kita semuanya.
Saya sering katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji kepada kita bahwa kita tidak mengalami yang namanya persoalan. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa kita tidak mengalami yang namanya kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa kita tidak mengalami yang namanya problem dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa kita tidak mengalami yang namanya apalagi ya pergumulan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa kita tidak mengalami yang namanya pencobaan dalam hidup kita semuanya. Tapi ini yang Tuhan janjikan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita menghadapi semuanya itu, kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan dalam hidup kita semuanya. Amen. Alkitab berkata apa? Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini dia janji Tuhan. Sehingga tidak ada satu apapun yang bisa menghentikan perjalanan hidup kita semuanya. Kemarin saya dengar ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, di Sydney ini ada anak yang telepon ke seorang hamba Tuhan dan dia berkata dia mau bunuh diri. Dan akhirnya dia bunuh diri juga. Tapi kalau kita tahu kasih Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita, betapa luar biasanya Tuhan menyertai kita, lembah Baka seperti apapun tidak akan bisa menghentikan hidup kita. Amin. Karena kita berkata di ayat ke-8, dan mereka berjalan makin lama makin kuat. Amin. Untuk apa? Untuk menghadap Allah yang di Sion. Itu part of our life, itu bagian dari hidup kita semua. Yang kita tidak bisa singkirkan, yang kita tidak bisa buang dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu Alkitab berkata tadi belum selesai ayatnya saya quote di Mazmur 90 kalau nggak salah. Di mana Alkitab berkata umur manusia 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran. Kenapa saudara? Karena dalam kesulitan di dalam lembah Baka kita akan melihat Tuhan yang luar biasa. Kita akan berkata, Tuhan, Engkau ajaib sekali. Kita akan berkata, Tuhan, sungguh Kau hebat. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? Kalau kita tidak melewati akan semua hal ini. Tapi ketika kita melewati semuanya itu, kita akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebelum saya lanjutin, saya mau tanya dulu sih. Takdir itu bisa berubah apa enggak sih? Loh kok diam semua? Ayo toh Bethany Sydney. Takdir itu bisa berubah apa enggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Ayo, konsekuen. Yang bilang tidak bisa angkat tangan. Satu orang. Yang lain? Yang lain? Aman aja lah pokoknya. Saya tanya lagi dah. Siapa tahu akan lebih banyak lagi. Takdir bisa berubah enggak? Yang bilang bisa, berani angkat tangan. Lu kok sama dengan tadi? Yang tidak bisa angkat tangan? Ah, nambah lumayan. Bisa apa enggak? Ya enggak dengar suaranya karena lebih sedikit sih. Yang bisa angkat tangan lagi. Saya tanya ya. Namanya siapa Pak? Sorry. Apa? Putra. Putra jadi orang laki takdir apa enggak? Bisa? Mami aku gak mau, aku jadi laki, aku mau jadi perempuan aja gitu, bisa? Gak bisa? Takdir gak lahir jadi orang laki?